Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi waktu kita untuk kita sama-sama mempelajari, memperdalam kembali mengenai adab. Yang kita ketahui, ikhwah sekalian, bahwasannya menuntut ilmu ini merupakan sebuah amalan yang mulia, amalan yang memiliki keutamaan yang begitu amat besar dan begitu amat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga para ulama, mereka para ahli ilmu itu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya yang tidak memiliki atau tidak diberikan atau dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu seperti mereka. Maka patut untuk kita, bagi kita yang mengambil ilmu dari para ulama, dari para ahli ilm, untuk memperhatikan adab-adab kita tatkala berinteraksi dengan mereka sebagai bentuk kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan merujuk kepada satu fasal yang dituliskan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, yang dimana adab seorang penuntut ilmu di hadapan syekhnya, di hadapan mereka yang mengajarkan kepadanya ilmu, itu menurut atau yang dituliskan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah itu ada 13. Yang pertama adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu untuk menyeleksi dan benar-benar memperhatikan seseorang yang hendak ia jadikan sebagai guru dan mengikut sertakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengambil keputusan itu, keputusan untuk mengambil ilmu dari seseorang alim. Karena ketika seseorang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran dalam mengambil keputusan, maka dia tidak akan rugi dan salah di dalam mengambil keputusan. Sehingga juga dia berharap bahwasannya pilihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan manfaat di dalam pengembangan ilmunya dan juga bisa mengambil manfaat daripada akhlak yang ditampakkan, yang dicontohkan oleh seorang alim tersebut. Maka dari itu para ulama hendaknya kita untuk mendahulukan orang-orang dari kalangan ahli ilm, kalau belum bisa, kalau kita mendapatkan, di antara kriterianya adalah mereka yang telah sempurna atau dalam artian telah lengkap keahliannya, dalam artian keilmuannya sudah matang, bukan keilmuan yang setengah-setengah. Dan juga kasih sayangnya terhadap para penuntut ilmu ini juga besar, dan ia senantiasa menjaga norma serta adab yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak melanggarnya, ya. Dan juga dia menjaga harga dirinya, sehingga ketika kita mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti ini termasuk daripada mengamalkan salah satu pesan dari salah seorang salaf, hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama.
Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Dan juga yang menjadi perhatian bagi kita semua yang harus menjadi sebuah hal yang perlu kita ingat bersama, hendaknya kita jangan mencukupkan kita mengambil ilmu dari orang-orang yang masyhur saja. Jadi kalau orang yang sudah terkenal baru kita mau belajar sama orang tersebut, baru mau menghadiri majelis ilmu orang tersebut. Kalau orangnya sudah terkenal, baru kita mau mendatangi, baru mau mengambil ilmu dan baru mau menghormati. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ini termasuk sebagai bentuk kesombongan terhadap ilmu. Karena ilmu ini merupakan sebuah hikmah yang dimana Rasulullah SAW memberikan permisalan di dalam salah satu hadisnya, hikmatul dhalatul mu'min. Semua hikmah itu merupakan atau perumpamaannya seperti halnya barang seseorang yang hilang, ya, barang orang mukmin yang hilang. Artinya dimanapun ia mendapatkannya, maka ia yang paling berhak untuk mengambilnya dan mendapatkannya. Nah, begitu juga di dalam masalah ilmu, karena bisa jadi orang-orang yang masyhur, terlebih lagi di zaman kita saat ini, di zaman yang dipenuhi dengan fitnah, bahkan kalau kata orang ini namanya zamannya gimmick, ya, zamannya gimmick. Ya, semua orang dipoles, orang yang tidak berhak untuk mendapatkan status, ya, yang disandang dirinya itu bisa didapatkan hanya dengan dasar gimmick yang dia buat dan tim-tim media atau tim-tim yang lainnya yang disiapkan untuk menaikkan dirinya. Ya, kembali lagi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya termasuk daripada kebodohan dan kesombongan adalah ketika seseorang itu mencukupkan mengambil ilmu atau hanya mengambil ilmu daripada orang-orang yang masyhur saja. Karena bisa jadi ada orang-orang yang khamil, orang-orang yang enggan untuk tampil, ya, di muka umum, menjadikan dirinya terkenal, itu bisa jadi memiliki keahlian, memiliki kedalaman ilmu yang jauh lebih luas, yang jauh lebih matang keilmuannya daripada mereka yang apa? Yang mereka yang telah terkenal dan dikenal oleh orang banyak. Bukan hanya itu saja, bisa jadi orang-orang yang tidak terkenal itu bisa jauh lebih memberikan faedah yang lebih besar kepada diri kita sebagai penuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena ketidakterkenalan orang tersebut menjadikan ia menjadi lebih leluasa, lebih memiliki banyak waktu lagi, ya, untuk bisa maksimal di dalam memberikan ilmu kepada kita semua. Berbeda dengan orang yang telah terkenal, ya, yang waktunya sudah sangat padat untuk menghadiri majelis-majelis yang dia diharapkan kehadirannya, ya, sehingga karena sibuknya waktunya, padatnya waktu jadwal yang dimilikinya, sehingga menjadikan orang tersebut tidak bisa totalitas di dalam memberikan faedah kepada kita semua. Maka dari itu kita perhatikan mana yang terbaik untuk diri kita, ya, terbaik untuk diri kita. Bukan hanya sekedar menyandang status terkenal dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang terkenal, tetapi mana apakah keterkenalan atau pengetahuan kita atau pengetahuan seorang yang terkenal akan diri kita itu bisa memberikan manfaat, atau ilmu orang tersebut yang bila bisa kita ambil dan bisa kita terima dan kita pelajari itu yang menjadi manfaat. Maka kita pasti akan memilih yang mana? Tentu mendapatkan ilmu. Maka ketika kita mengetahui akan poin tersebut, bahwasannya mengambil ilmu itu lebih dikedepankan, lebih untuk kita utamakan daripada hanya, ya, relasi kita dengan orang yang terkenal, dan kita pasti kita akan memilih orang yang tidak terkenal bila kita merasa bahwasannya ilmu yang diberikan oleh orang yang tidak terkenal ini akan jauh lebih bermanfaat untuk kita semua, akan jauh lebih untuk apa? Untuk bisa lebih maksimal diberikan dan kita dapatkan. Nah, kembali lagi juga diharapkan atau dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu itu kembali lagi bukan hanya sekedar dari orang yang mengambil orang yang terkenal, tetapi dari penguasaannya, dilihat daripada penguasaannya dan akhlaknya, ya. Karena kita mau mengambil ilmu bukan mau cari kenalan, ya.
Maka ketika kita mengambil ilmu daripada orang-orang yang benar-benar matang, benar-benar menguasai ilmu yang kita pelajari dari orang tersebut, itu akan menjadikan diri kita itu atau potensi diri kita terjatuh di dalam kesalahan dan ketergelinciran itu akan semakin kecil, bahkan bisa menjadi tidak ada. Maka dari itu para ulama juga memperingatkan kita semua, jangan mempelajari ilmu itu secara mandiri, ya. Artinya kita membutuh seorang yang membimbing kita, yaitu para syekh, para ulama, para orang alim. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya'an mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Ya, siapa saja yang mempelajari ilmu dengan hanya mencukupkan membaca buku tanpa mempelajari langsung dari siapa? Ahlinya, itu akan menyia-nyiakan, menghilangkan hukum-hukum. Artinya menjadikan hukum yang harusnya ditegakkan dikarenakan ketidaktahuan orang tersebut atau kelalaian orang tersebut di dalam memahami permasalahan yang dia hadapi karena hanya sekedar karena mengandalkan dirinya dengan membaca kitab, akhirnya dia salah paham. Akhirnya dia menyia-nyiakan, menjadikan hukum itu hilang, ya. Dan juga dikatakan oleh salah seorang salaf, ya, min a'zamil baliyati tashayyuhus suhufiyyah. Perhatikan baik-baik dan ingat-ingat perkataan ini. Termasuk bala yang paling besar, bencana yang paling dahsyat yang bisa menimpa umat Islam adalah seorang suhufi. Itu diangkat menjadi syekh, menjadi panutan, menjadi sumber atau menjadi rujukan. Siapa itu suhufi? Suhufi itu adalah orang-orang yang mengambil ilmu hanya dengan membaca tanpa memiliki jalur syekh yang jelas. Ya, jadi cuma modal baca kitab aja, baca. Nggak ada syekhnya siapa, dia belajar ilmu ini dari siapa syekhnya. Belajar ilmu ini dari siapa syekhnya. Ya, bukan hanya sekedar memiliki sanad riwayat atau ijazah, enggak, tetapi ada namanya tulul mulazamah. Karena dalam tradisi mengambil ilmu di dalam umat Islam itu, syekh itu ada dua macam. Syekhur riwayah wa syekhud dirayah. Syekh riwayah itu adalah ya udah kita hanya sekedar membaca sebagian kitab, ya, tanpa memperdalam isi dan makna daripada kitab yang kita baca kepada syekh, ya, tanpa melakukan hal tersebut dalam rangka apa? Menjaga tradisi sanad keilmuan saja. Perhatikan tradisi sanad keilmuan. Jadi kita ini punya sanadnya sampai ke imam siapa. Tapi apakah keilmuan ulama-ulama yang kita baca kepada setiap ulama atau yang ada di rantai sanad tersebut itu kita warisi? Belum tentu. Maka itu ada namanya syekhud dirayah, syekh keilmuan. Syekh keilmuan. Nah, yang penting ini yang mana? Yang ini yang kedua. Maka dari itu Imam Abu Hanifah mengatakan ijazah itu nggak ada nilainya. Ijazah itu yang kayak kedua tadi itu, cuma hanya sekedar ngasih riwayat saja. Nggak ada nilainya. Artinya seseorang yang hanya memiliki ijazah tapi tidak memiliki sanad keilmuan, dalam artian dia belajarnya sama syekh siapa, berapa lama dengan syekh tersebut, itu justru diragukan keilmuannya. Bukan berarti maksud dari ucapan tadi, ya yang tadi disebutkan itu, bukan berarti kita dilarang untuk membaca secara mandiri, enggak. Tetapi maksudnya adalah apa? Bagi mereka yang membangun dasar keilmuan, pondasi keilmuannya itu hanya dengan membaca, tanpa bertanya dan diawasi oleh bimbingan seorang syekh. Nah, ini musibah. Tapi berbeda dengan seseorang yang sudah dasar keilmuannya, dasar pengetahuannya itu sudah terbangun di bawah bimbingan syekh ketika membangun, lalu dia membaca, mengembangkan keilmuannya dengan memperbanyak baca buku, itu nggak ada masalah. Justru itu adalah hal yang bagus, positif. Nah, maka dari itu para ulama dulu mengatakan, pernah ada satu ketika kejadian, kita tahu di satu era daerah Tunisia ini pernah dikuasai siapa? Pernah dikuasai Al-Ubaidiyun, yang di kemudian hari kekuasaan mereka melebar sampai ke daerah Mesir dan membangun daerah yang namanya kita kenal sampai saat ini namanya Kairo.
Ubaidiyun itu yang membangun dinasti namanya Fatimiyah terkenal ya. Membangun dinasti yang namanya apa? Fatimiyah. Nah, kita mengetahui bahwasannya Fatimiyah ini ya adalah dinasti yang membawa ajaran atau yang memeluk satu aliran kebatinan Syiah Ismailiyah. Ya, Syiah Ismailiyah ini subhanallah orang-orang dari kalangan Syiah yang ekstrim saja, yang ekstrim ya, yang menurut pandangan Ahlus Sunnah sebagai Syiah yang ekstrim saja sampai mengafirkan Syiah yang ini. Iya, Rafidhah sampai. Nah, tentu pastilah mereka tidak akan mau bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Ya, dan itu pun terjadi hal tersebut. Ya, sehingga ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di bawah tekanan ketika dinasti mereka berkuasa. Sampai-sampai disebutkan ada namanya ulama yang hidup di era itu, salah satu orang ulama yang namanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ini julukannya Malikus Shaghir, Malik As-Shaghir, ya, Malik juniornya Imam Malik, ya. Nah, beliau ini sampai disebutkan ketika beliau mau mempelajari ilmu itu sampai diam-diam tidak berani memperlihatkan buku yang ia bawa ketika hendak datang ke rumah syekhnya. Karena kenapa? Saking takutnya. Dan belajar sampai di rumah-rumah. Sudah tidak berani sampai selenggarakan majelis-majelis itu di masjid, di tempat yang terlihat atau terbuka. Akhirnya ada salah seorang ulama, ya, atau seorang suhufi lebih tepatnya, ya, itu mengirim surat kepada ulama-ulama Qarawiyyin itu, Qairawan, daerah Qairawan sekarang ada di Tunis saat ini, meminta mereka untuk segera keluarlah kalian dari Tunis, ya, hijrahlah kalian, ya, karena Islam itu syiarnya sudah tidak bisa diperlihatkan kembali karena berada di bawah tekanan siapa? Orang-orang Ubaidiyun ini. Dia bawa dengan kata-kata yang cukup panjang lebar menasehati ulama-ulama Qairawan. Lalu ulama-ulama Qairawan ini menjawab suratnya dengan apa? Uskut man la syaikha lahu. Diamlah engkau yang engkau tidak memiliki, bagi orang yang tidak memiliki syekh. Karena orang ini terkenal apa? Membangun keilmuannya hanya dengan mengandalkan apa? Membaca buku. Nah, maka itu pentingnya kita untuk memilih ya syekh siapa yang kita ambil. Jadi jangan gampang datang ke majelis, tapi keilmuannya jelas, akhlaknya baik. Bahkan kalau bisa sebelum kita menghadiri satu majelis itu kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu yang selanjutnya di antara adab yang kedua bagi seorang penuntut ilmu, yang adab yang berkaitan ketika dia bersama syekhnya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu untuk senantiasa mematuhi syekhnya dalam segala perintahnya dan tidak keluar daripada pendapatnya, ya, pendapat dalam artian sarannya dan arahannya, ya, bukan pendapat dalam masalah sisi ilmiah, ya. Dan juga tartib atau metode yang ditetapkan oleh syekhnya, ya. Sampai-sampai seorang ulama atau Imam Badruddin Ibnu Jamaah sampai mengatakan bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu ketika berhadapan dengan seorang syekh itu seperti halnya orang yang sakit sedang berkonsultasi berobat kepada seorang dokter. Kira-kira kalau hadapan dokter kita sakit nih, bakal ngikutin semua nggak arahan dokter? Kalau kita tahu nih dokternya, masya Allah nih ajib, alim dokternya, udah kita nggak bakal apa? Nggak bakal bantah-bantahan kan? Tidak akan membantah. Fayushawiruhu fima yaqsiduhu, senantiasa bermusyawarah, menanyakan kepada dokter tersebut. Wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu, dan senantiasa mencari keridhaan dokter tersebut. Dalam artian apa? Supaya dokter itu bisa membimbing dirinya untuk menjelaskan, mengarahkan kepada hal-hal yang bisa mengembalikan kesehatannya. Ya, kalau dia ridho, kalau nggak ridho, gimana? Malas orang obatin kan, dokter itu. Ya, wa yubalighu fi hurmatihi, bahkan sampai menghormatinya dengan penghormatan yang sangat amat besar. Wa yataqarrabu ilallahi bi khidmatih. Perhatikan, sampai dia harus sampai pada tahapan
dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Khidmah kepada syekhnya tersebut. Ya. Wa ya'lamu anna dhullahu li syaikhihi 'izzun, dan dia sampai juga harus pada tahapan menganggap bahwasannya merendahkan dirinya di hadapan syekhnya itu adalah sebuah kemuliaan. Wa khudu'ahu lahu fakhrun, dan menundukkan dirinya di hadapan syekhnya itu merupakan sebuah apa? Kebanggaan. Wa tawadhu'uhu lahu rifah, dan tawadhu'nya dia di hadapan syekhnya ini merupakan sebuah hal yang akan mengangkat dirinya dan kedudukannya. Dan inilah sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Imam Syafi'i. Jadi ini bukan ente kayak apa namanya? Seperti orang feodal atau apa, kata-kata yang nggak pas lah. Biasanya suka dikritiknya seperti itu. Ya. Hal ini sebagaimana juga yang dikatakan Imam Syafi'i, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha. Aku menghinakan diriku di hadapan mereka para ahlul ilm. Ketika aku menghinakan diriku di hadapan para ahlul ilm ini, mereka memberikan kemuliaan pada jiwaku dan diriku, ya. Walan tukraman nafsu allati la tuhinuha, dan suatu jiwa tidak akan diberikan kemuliaan melainkan setelah dia menghinakannya terlebih dahulu. Maksudnya apa? Menghinakan dirinya untuk mau dan tawadhu' mengambil ilmu kepada seorang alim. Ya. Dan Ibnu Abbas juga mencontohkan hal yang sama, hal yang sama kepada kita semua, memberikan tauladan kepada kita semua. Yang dimana beliau pernah datang ke rumahnya siapa? Zaid ibnu Thabit. Yang dimana Zaid ibnu Thabit ini adalah salah seorang sahabat yang paling alim di dalam masalah Al-Quran, baik masalah cara bacanya maupun juga mengenai tafsirnya. Ibnu Abbas ini kan punya ketertarikan karena ada doanya Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah doakan itu juga nggak ujuk-ujuk langsung jadi ahli tafsir, tapi butuh ada yang namanya melewati yang namanya adalah proses. Di antara prosesnya ini apa? Dia mendatangi Zaid ibnu Thabit. Nah, satu ketika beliau mendatangi Zaid ibnu Thabit, diketoklah rumah Zaid ibnu Thabit, lalu yang keluar adalah asistennya Zaid ibnu Thabit. Tanya, ada nggak tuanmu? Dia lagi tidur. Ya sudah, jangan dibangunkan, saya tunggu di depan. Akhirnya Abdullah bin Abbas ini sampai tidur di rumahnya, sampai di terasnya Zaid ibnu Thabit. Siapa ini? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Pamannya, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau zaman kita sekarang saat ini ada pejabat ngetok rumah kita, terus kita nggak mau nemuin bagaimana? Karena dia merasa lebih tinggi ya dari status sosialnya, bakal marah-marah kan? Tapi dia lihat status sosialnya dia tidak bermanfaat ketika dia menjadi seorang yang bodoh, dan dia akan mengetahui bahwasannya ketika dia berhadapan dengan seorang alim yang walaupun dia memiliki status sosial yang rendah, dia akan tetap menjadi orang yang apa? Di bawahnya. Sekali lagi ya, status sosial yang dimiliki seseorang itu tidak akan bisa mengangkat dirinya ketika dia tidak dibarengi dengan yang namanya ilmu. Dan dia akan menjadi orang yang di bawah rendah, ya, di hadapan orang yang status sosialnya di bawah dirinya, ketika orang tersebut memiliki apa? Ilmu yang lebih tinggi daripada dirinya. Itu yang dicontohkan oleh siapa? Abdullah ibnu Abbas. Maka ketika itu Zaid ibnu Thabit sampai terbangun dan keluar rumahnya dan mendapati Abdullah ibnu Abbas lagi ngapain? Tidur di terasnya. Lalu ditegurlah, kenapa engkau tidak membangunkan diriku? Ya, engkau adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap nggak enak. Nah, ini juga pelajaran buat orang alim juga, jangan apa ya, terus semena-mena karena minta dia dihormati terus dia jadi seenaknya sama siapa ya? Sama muridnya. Tetap juga harus saling bukan dalam mengkoreksi, dalam artian saling memberikan penghormatan, ya. Nah, itu dia. Nah, lalu selanjutnya Abdullah bin Abbas menolak untuk apa? Untuk membangunkan dan mengganggu Zaid ibnu Thabit. Sampai akhirnya beliau setelah bertanya, ya, dan Zaid ibnu Thabit hendak keluar untuk pergi ke hajatnya, keperluannya, Abdullah bin Abbas itu sampai menyiapkan, membantu Zaid ibnu Thabit untuk menaiki tunggangannya, kudanya, dan memegang tali celananya. Ditegur, jangan kamu lakukan ini. Karena kenapa? Zaman itu berarti kalau sampai megangin
Pelananya berarti ninjungkan apa? Rendah, ya. Ya ini. Lalu kata Ibnu Abbas, hakadha, seperti inilah umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan untuk bersikap kepada para ulama kita. Lalu Zaid bin Thabit mengambil tangannya, ya, Abdullah bin Abbas, dan mencium tangannya. Lalu beliau mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti rasulina. Seperti inilah kami diperintahkan untuk bersikap kepada ahlul bait Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga inilah artinya apa? Menjaga sikap berakhlak yang baik, ya. Dan senantiasa taat kepada guru ini merupakan suatu hal yang dicontohkan oleh siapa? Oleh para salaf. Ya, bahkan oleh para sahabat, ya, baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada sahabatnya yang lain yang memiliki ilmu. Dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa radiya'an juga memberikan teladan yang sama kepada kita semua tatkala beliau sedang berada di hadapan Khalaf ibn Hayyan, ya, salah seorang ulama. Ia berkata, la aq'udu illa baina yadayka umirna an natawadha'a liman nata'allamu minhu. Ya, Khalaf ibn Hayyan ini kalau dibanding Imam Ahmad ilmunya mungkin secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhan nggak ada apa-apanya. Tetapi Khalaf ibn Hayyan ini punya satu ilmu yang kebetulan Imam Ahmad tidak punya. Ya, akhirnya Imam Ahmad sampai mengatakan apa? Saya tidak akan duduk melainkan di hadapanmu. Artinya tidak duduk sejajar. Ya. Wa umirna an natawadha'a liman nata'allama minhu. Dan Imam Ahmad sampai mengatakan apa? Dan kami diperintahkan, bayangin, perintah. Kami diperintahkan untuk tawadhu, bersikap tawadhu di hadapan guru yang mengajarkan kami. Nah, Imam Ghazali memberikan satu nasihat, la yunalul ilmu illa bittawadhu wa ilqa'is sama'. Dan tidak akan didapatkan ilmu melainkan dengan sikap tawadhu, kerendahan diri, dan memasang telinga yang seksama mendengarkan ilmu yang disampaikan. Ya. Nah, ini juga yang dicontohkan oleh siapa? Nabiullah Musa alaihissalam ketika menemui siapa? Khadir. Ya, terlepas siapapun Khadir, baik dia seorang nabi ataupun dia seorang wali min auliya illahi ta'ala. Intinya Khadir adalah seseorang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalam untuk mendatangi mendatangi Khadir untuk mengambil ilmu dari beliau. Nah, lalu yang ketiga, adab yang ketiga setelah yang tadi, pertama apa? Pertama, benar-benar menyeleksi dulu ilmu alimnya, orang ahli ilmu yang hendak dia belajar darinya. Ya, menyeleksinya dengan apa? Dengan melihat dari sisi penguasaan ilmu yang hendak dia pelajari. Dari situ yang pertama. Dan juga kalau bisa, selain ilmunya yang benar-benar menguasai, dia juga apa? Memiliki akhlak dan adab yang baik. Ya. Supaya apa? Supaya kita nggak hanya belajar ilmu saja, tapi supaya juga belajar apa? Adab. Karena ketika kita berkumpul dengan seseorang, ya, semakin dekat kita dengan seseorang, sedikit banyak orang tersebut pasti akan mempengaruhi kita. Maka itu ada istilah, ungkapan as-sahibu sahib. Seseorang yang kita senantiasa deketin, yang kita senantiasa interaksi, jadikan teman, jadikan kawan, itu pasti akan menarik diri kita. Artinya mempengaruhi kita, menjadikan kita ketarik, jadi memiliki kesamaan dengan teman kita tersebut. Ya. Yang kedua yang tadi, yang pertama adalah hendaknya senantiasa taat kepada syekhnya dan tidak keluar daripada arahannya. Ya, artinya tawadhu, taat. Ya. Nah, yang ketiga adalah hendaknya senantiasa melihat syekhnya tersebut, seorang alim, ustadznya itu, dengan pandangan yang penuh penghormatan dan memuliakan, dan menghadirkan keyakinan dalam artian bukan keyakinan seperti halnya akidah, ya, enggak, tapi dalam artian punyanya semacam kepercayaan, ya, keyakinan bahwasannya dia adalah seorang syekh yang memiliki kapasitas yang tinggi di dalam keilmuan yang sedang ia pelajari kepada
orang tersebut, ya. Maka dari itu, seorang salaf itu ketika hendak mendatangi syekhnya, dia sampai apa? Sampai dia senantiasa bersedekah. Setelah bersedekah dia doa, Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib syekh saya daripada diriku, dan jangan engkau hilangkan barakah ilmunya dari diriku. Kenapa? Karena kan tadi kita dianjurkan atau diperintahkan kita melihat syekh ini dengan penuh pengagungan, penuh ketakjuban, ya, penuh kekaguman. Karena ketika kita sudah kagum sama orang, kira-kira itu ada motivasi nggak untuk kita bisa mengambil dan mencontoh orang tersebut? Kalau misalnya kita tidak menghadirkan rasa tersebut, motivasi yang ada di dalam diri kita untuk belajar ilmu itu akan menjadi melemah. Nah, kenapa doa ini dipanjatkan? Apa kaitannya? Karena kenapa? Ketika seseorang ya melihat ada aib pada diri seseorang, punya kecenderungan untuk apa? Meremehkan. Ya, yang tadinya rasa kagum, ternyata segini doang nih orangnya, kayak gitu kan. Ada potensi seperti itu. Nah, makanya itu dia meminta supaya ya Allah tutupin aibnya. Supaya apa? Motivasi saya kembali kepada ini aslinya doanya untuk siapa? Untuk dirinya dia juga sendiri. Supaya motivasi yang ada di dalam diri saya ini nggak hilang. Untuk mempelajari ilmu dan mengambil ilmu dari syekh saya. Ya. Nah, makanya itu juga Imam Syafi'i juga mencontohkan hal tersebut. Karena kalau sudah seseorang itu kagum dengan seseorang, memuliakan seseorang, dia nggak akan berani bersikap yang bisa berpotensi untuk mengganggu, untuk menyakiti, membuat orang itu marah. Inilah yang dicontohkan Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu kalau lagi duduk di hadapan Imam Malik, sambil megang kitab, nggak berani dia buka kertasnya. Karena kenapa? Kertas zaman dulu itu kan tebal-tebal, besar-besar kan. Begitu ada digesek, resek gitu kan. Khawatir apa? Berbunyi mengganggu Imam Malik. Maka disebutkan kuntu usafihul waraq baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'u waq'aha. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau saya mau buka itu pelan-pelan supaya apa? Jangan sampai terdengar bunyi daripada lipatan kertasnya, ya. Bahkan Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, salah seorang murid Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan, wallahi, sampai sumpah nih, demi Allah, majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Wallahi, demi Allah, saya nggak berani untuk meneguk air, ya, meminum air, sedangkan Syafi'i melihat saya. Minum air aja sampai apa? Nggak berani, nunggu Imam Syafi'inya noleh dulu, lengos dulu, atau nggak ada, baru dia berani minum. Karena sebagai bentuk apa? Penghormatan, memuliakan, ya. Nah, dan juga di dalam sebuah riwayat yang lain, ya, dan juga selain muridnya menjaga, gurunya juga harus sebisa mungkin tidak menormalisasi, mentoleransi segala bentuk sikap yang bisa membawa kepada apa? Menurunkan, menghinakan, mengurangi penghormatan kepada ilmu. Ya, maka itu disebutkan Syarik Al-Qadhi, ya, pernah datang di majelisnya seorang anaknya khalifah, anaknya petinggi, bukan petinggi lagi, pemimpin, ya, tertinggi, ya, datang ya anaknya khalifah. Kalau sekarang boro-boro mau datang majelis, ada juga gurunya suruh datang, ya. Nah, ini kalau buat ukuran kita saat ini sebuah prestasi yang apa? Luar biasa. Dia mau datang, ngumpul sama orang lain, ya. Lalu anaknya khalifah ini ketika hadir di tengah-tengah majlis, dia duduknya sambil nyender ke tembok. Nyender kemana? Ke tembok. Sambil nyender itu, siapa? Syarik ini, anaknya khalifah ini nanya hadis kepada Syarik, ya. Nanya, wahai imam, wahai fulan, wahai syekh, wahai ini, apakah hadis ini bagaimana? Nanya hadis lah, sambil dia nyender tuh, ya. Ketika melihat Syarik mengetahui orang ini sambil nyender, nggak ditelengosin, nggak ditoleh, dicuekin.
beliau melakukan hal tersebut sampai 3 kali. Artinya dia nanya sampai 3 kali, nggak digubris, ya. Lalu Syarik ditegur, atastakhiffu bi auladil khulafa. Apakah kau berusaha, apa engkau mau merendahkan, tidak menghormati anaknya pemimpin? Qala la, enggak, saya enggak ada niat atau tidak bermaksud untuk seperti itu. Walakinnal ilma ajallu indallahi min an udayyi'ahu. Akan tetapi ilmu ini lebih mulia di sisi Allah daripada siapa? Anaknya khalifah. Saya makanya melakukan hal ini saya sebagai bentuk penjagaan saya kepada ilmu. Karena dia lebih mulia di sisi Allah daripada saya harus apa? Menyia-nyiakan dengan apa? Menggubris orang yang bertanya tanpa menjaga adab. Itu dia. Maka itu hendaknya seorang alim itu, ya, hendaknya dia punya apa? Iffah, punya harga diri, penjagaan mengenai dirinya itu yang tinggi. Jangan menyek-menyek sama orang kaya, jangan orang yang punya kedudukan. Dia harus punya apa? Punya prinsip yang tegas, yang nggak bisa goyang. Siapapun yang bertanya, ya, ketika memang jawabannya mengharuskan untuk dia bersikap tegas, ya, itu dia harus tegas. Jangan dia menurunkan standarnya. Karena apa? Karena melihat orang ini orang kaya, orang punya kedudukan. Lain kalau dia melakukan hal tersebut karena melihat adanya apa? Kalau dia melakukan ini bisa memberikan maslahat kepada orang yang lebih luas, kepada skup yang lebih luas. Bukan untuk siapa? Dirinya pribadi. Bukan untuk siapa? Dirinya pribadi. Dan ini juga lah yang dicontohkan Atha ibn Abi Rabah. Atha dulu sebagian salaf itu enggan untuk datang hadir ke majelisnya para pemimpin. Zaman dulu tuh kayak gitu, nggak mau. Kalau mau pemimpin yang datang ke rumah seorang alim. Tapi ketika itu Atha melihat bahwasannya ada sesuatu hal yang mesti harus dia sampaikan kepada khalifah berkaitan dengan permasalahan keumatan. Permasalahan apa? Keumatan. Jadi bukan untuk persoalan pribadinya dia. Baru dia mau datang ke khalifah. Sekalipun dia datang, itu bikin khalifah sampai heran, kok Atha nih mau datang kemana? Ke majelisnya saya. Ibaratnya ke istana negara lah kalau sekarang. Ya. Sekalipun dia datang, dia sekedar menyampaikan apa hajatnya yang ingin dia sampaikan kepada khalifah. Ya, setelah itu dia pergi. Bahkan sampai tidak menyentuh hidangan, satupun hidangan yang diberikan, dihidangkan kepada dirinya. Minum pun enggak. Ya. Nah, jadi dalam artian apa? Kadangkala harus memang sedikit menurunkan standar, tapi tujuannya apa? Bukan untuk pribadi, tapi untuk kayak gitu, ya. Nah, yang keempat adalah, ya tentu ada 13 nih. Kita cukupkan sampai terakhir dulu, yang ketiga sampai keempat dulu ya, haknya. Yang keempat adalah hendaknya dia harus mengingat hak syekhnya. Dan jangan melupakan ya kebaikan ya yang telah diberikan oleh syekhnya tersebut, ya. Maka dari itu Syu'bah Ibnul Hajjaj beliau mengatakan, kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha, dulu saya kalau mendengar dari salah seorang satu hadis saja, kuntu lahu 'abdan ma yahya, aku akan senantiasa bersikap seperti halnya hamba sahayanya selama saya atau selama orang tersebut masih hidup. Jadi sampai apa? Dia memposisikan dirinya itu sebagai hamba sahayanya orang tersebut. Ya. Dan juga beliau mengatakan, ma sami'tu min ahadin syai'an illa wakhtalaftu ilaihi aktsara mimma sami'tu minhu. Tidaklah saya mendengar dari salah seorang satu ilmu saja, mempelajari satu ilmu, melainkan saya akan lebih banyak mendatangi orang tersebut daripada jumlah ilmu yang saya dapatkan. Maksudnya apa? Dia akan senantiasa datang tuh buat apa? Buat majelis? Bukan. Buat bercanda? Bukan. Maksudnya apa? Untuk bantu memberikan khidmah kepada syekhnya tersebut. Sampai seperti itu dulu salaf. Ya, bahkan sampai disebutkan datangnya dia memberikan khidmah kepada syekhnya itu lebih banyak daripada ilmu yang dia dapatkan daripada syekhnya.
Jadi ibaratnya kalau ilmunya cuma 2-3 ilmu aja yang didapetin, dia datangnya bisa sampai 10 kali, 15 kali, bahkan sampai 20 kali. Dalam rangka untuk apa? Khidmah kepada syekhnya. Ya. Maka itu juga Imam Badruddin Ibnu Jamaah beliau mengatakan wayan bagi, perhatikan ya, an yad'u setelah sebelum situ Imam Badruddin beliau mengatakan wa min dzalika, dan di antara bentuk kita tidak melupakan kebaikan syekh yang diberikan kepada kita adalah hendaknya kita senantiasa menjaga kehormatannya. Di antaranya apa? Kalau ada orang yang ngibahin syekh kita, yang kita belajar sama orang tersebut, ngata-ngatain, membicarakan dengan buruk di belakang syekhnya itu, kita balas. Dalam artian kita bela. Ya. Wa yaghdabu lahu, dan kalau perlu kita menampakkan ketidaksenangan, ketidaksukaan kita, kemarahan kita. Kalau kita nggak mampu untuk menampakkan ke semua hal tersebut atau melakukan ke semua hal tersebut, maka tinggalkan orang tersebut. Misalnya dikhawatirkan kalau kita bela syekh kita orang, ya dikhawatirkan nanti bisa merembet kemana? Ke keselamatan jiwa kita, keselamatan keluarga kita, dan lain sebagainya. Minimal kita harus memperlihatkan ketidaksukaan kita. Dengan apa paling rendahnya? Yaitu kita tinggalin orang tersebut, kita nggak gubris orang tersebut. Bahkan Imam Badruddin Ibnu Jamaah beliau mengatakan, ya ini Anda tutup dengan membacakan satu paragraf ini saja. Wayan bagi an yad'u lahu muddata hayatih, senantiasa mendoakan kebaikan bagi syekh kita itu selama dia masih hidup. Wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awidda'ahu ba'da wafatih, dan senantiasa menjaga, menyambung silaturahim kita kepada siapa? Kepada dzurriyyahnya, turunannya, keluarga kerabatnya syekh kita, dan orang-orang yang dicintai oleh syekh kita setelah dia wafat. Wa yata'ahada, dengarkan, wa yata'ahada ziyarata qabrih, senantiasa menziarahi kuburnya. Wal istighfar lahu, memohonkan ampun buat beliau setelah sepeninggalnya. Was sadaqata anhu, dan memberikan sedekah atas nama syekh kita orang. Wa yaslaka fis samti wal hadyi maslakahu, kalau bisa kita ngikutin ya bagaimana dia bersikap, ya menyontoh, menjadi apa seperti fotokopiannya lah, ya. Wa yura'iya fil ilmi wad dini 'adatahu, dan juga kebiasaan-kebiasaan syekh kita yang berkaitan dengan ilim dan agama itu juga kita tetap lestarikan. Wa yaqtadiya bi harakatihi wa sakanatihi, senantiasa mengikuti bagaimana dia bersikap, bagaimana dia di dalam diamnya, di dalam geraknya, itu kita ikutin. Fi 'adatihi wa ibadatihi, dan dalam ibadahnya dan dalam kebiasaan yang lainnya, kesehariannya. Wa yata'addaba bi adabihi, dan kita memperlihatkan adab-adab yang biasa diperlihatkan oleh syekh kita. Wala yada'al iqtida'a bihi, dan tidak meninggalkan di dalam apa? Menteladani segala apa yang dilakukan oleh syekh kita semasa dia hidup. Supaya apa tujuannya? Tujuannya melakukan itu tujuannya apa? Bukan hanya penghormatan. Ketika antum melestarikan kebiasaan baik yang dicontohkan oleh syekh, ya, itu akan menjadikan syekh itu mendapatkan pahala seperti hal yang antum lakukan. Mengerjakan perbuatan baik itu dapat pahala nggak? Nah, ketika antum melakukan perbuatan baik, terus antum mendapatkan perbuatan baik tersebut, ya, mengetahuinya dari siapa? Dari melihat kepada syekh itu, daripada syekh antum. Akhirnya jadi apa? Syekh itu dapat pahala nggak? Itu tujuannya. Jadi supaya apa? Supaya kita nggak kehilangan ikatan dengan syekh itu, walaupun sudah meninggal. Jadi ini sebuah hal yang salah ketika dianggap orang yang meninggal itu berarti sudah artinya terputus hubungannya dengan siapa? Orang-orang yang ia tinggalkan dan yang masih hidup, ya, dari orang yang dia kenal. Enggak, masih ada hubungan terus. Nah, di antara hubungannya apa? Ini bentuknya seperti ini. Ketika seorang murid menjaga tradisi syekhnya yang baik-baik, ya, itu akan senantiasa pahala yang didapatkan oleh muridnya itu juga didapatkan oleh siapa? Syekhnya juga. Nah, sehingga ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita tidak mengingat atau tidak melupakan kebaikan
yang syekh kita sudah atau ustadz kita ajarkan dan berikan kepada kita semua. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. InsyaAllah kajian akan datang kesempatan berikutnya. Kalau ada kesempatan kita lanjutkan sampai adab yang keberapa? Ke-13. Ini baru adab yang keempat. Masih ada berapa lagi berarti 9 lagi ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.